Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada. Saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam perjalanan pelayanan saya. Nama saya Sri Kuncorowati, mengembalakan di GBI Teopila, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Saya akan membacakan satu ayat yang membuat saya terus melayani Tuhan dengan antusias. Dari Amsal 23 ayat 26, "Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku." Ayat ini diberikan Tuhan kepada saya pada saat saya masih di Jelambar dan kami masih ada di perumahan guru karena kami mengajar di Jelambar. Dan kemudian rumah itu akan dipakai untuk segedung gereja, maka kami harus mencari tempat. Pada saat itu kami mencari rumah di daerah situ dekat sekolahan, tapi karena harganya mahal, jadi kami terus mencari dan mencari. Dan pada saat itu saya ingat bahwa apapun yang kami kerjakan ini belum kami serahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan tadi ada di telinga saya dan Tuhan mengingatkan itu. Pada saat itulah kami terus menyerahkan rencana pembelian rumah itu ke dalam tangan Tuhan. Dan pada saat itu saya katakan, ya Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami, tapi kami bisa melayani Tuhan. Di situ kami dapat terus memperoleh rumah yang saat ini kami tempati untuk pelayanan. Pada saat itu ada ibu-ibu yang mengatakan bahwa anaknya belum dilayani untuk sekolah minggu. Akhirnya kami membuka sekolah minggu, ada 12 anak dari 5 keluarga. Dan pada saat terus berlangsung bertambah jumlah anak-anak sekolah minggu, bahkan anak remaja boleh bertambah. Setahun kemudian orang tua ingin membuka persekutuan doa. Dan pada saat membuka persekutuan doa terus berjalan, bertambah-tambah lagi jumlah anak sekolah minggu, jumlah remaja, bahkan dewasa juga boleh bertambah. Dan mereka mengatakan ingin membuka gereja di atas. Jadi kami merenovasi rumah, kemudian dibentuk di atas itu untuk ibadah. Sampai sekarang, maka dewasa itu 80 orang, kemudian dewasa muda 20 orang, dan remaja 15 orang, anak-anak sekolah minggu ada 48 orang. Itu pelayanan yang kami lakukan sampai saat ini. Dan pada saat tanggal 4 Maret yang lalu, Bapak Gembala dipanggil oleh Tuhan, dan saya menggantikan sebagai istri, menggantikan suami untuk melanjutkan pelayanan di GBI Teopila. Saat ini kami sedang merenovasi kembali karena sudah banyak jemaat yang kami layani dan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sehingga bapak-bapak dan anak-anak muda antusias untuk merenovasi gereja karena saat ini belum ada ibadah karena PSBB, jadi pemerintah belum mengizinkan untuk ibadah. Itu yang kami dapat memberikan kesempatan bagi mereka yang akan menjadi panitia pembangunan atau renovasi gedung gereja. Terima kasih. Selanjutnya sebagai pelayan Tuhan, maka pada saat ada jemaat yang ingin dilayani karena mereka kebanyakan
ada yang berumah di rumah susun, maka mereka mengatakan bahwa banyak anak-anak yang harus dilayani di sana, dan mereka sekolahnya jauh, bahkan ada tempat-tempat sekolah yang mereka tidak bisa menjangkau saat itu. Sehingga pada kami saat itu tahun 90 kami membuka TK di rumah susun dan kami beri nama TK Pelamboyan Indah. Saat itu banyak sekali, sekitar 50 orang yang pertama kali kami terima untuk menjadi murid. Satu untuk PAUD dan yang satu yang agak besar untuk TKA dan TKB. Ada 2 guru untuk PAUD dan 2 guru untuk TKA dan TKB. Itu ada beberapa murid yang saat ini sudah mulai ada yang masuk ke perguruan tinggi, ada yang sudah bekerja, ada yang sudah masih kuliah di kedokteran bahkan. Dan puji Tuhan, setiap tahun anak-anak TK di tempat ini diterima di sekolah-sekolah yang favorit di wilayah Cengkareng Barat ini. Kegiatan-kegiatan terus mengikuti apa yang ada di PAUDI dan sambil melayani anak-anak untuk lebih mengenal Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Ada anak-anak yang saat ini melayani di gereja-gereja di mana mereka orang tuanya beribadah, baik itu bidang musik, baik itu juga ada yang menjadi WL dan singer. Itu adalah pelayanan yang mereka lakukan, karena dari TK ini kami terus membawa mereka untuk mau melayani Tuhan, dan ada juga yang bisa membawa jiwa buat Tuhan. Dan kegiatan demi kegiatan kami sesuaikan dengan program dari PAUD, membuat tema-tema yang ada. Misalnya untuk transportasi darat, kami bawa anak-anak untuk naik busway, kemudian naik kereta api. Semua kami sesuaikan meskipun minim keadaan mereka, dan orang tua mereka antusias sekali. Kalau sudah mulai ada kegiatan, bahkan orang tua mendukung kegiatan-kegiatan di tempat ini. Jadi kalau sebulan sekali itu ide daripada orang tua, 1 bulan sekali makan bersama. Ya, mereka mengadakan iuran sendiri, mereka memasak sendiri orang tua, dan semua murid-murid makan bersama. Itu yang kami layani sampai saat ini. Dan anak-anak ada yang sudah mulai masuk ke perguruan tinggi, ada yang di kedokteran, ada yang sudah bekerja, dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Inilah kesaksian yang sudah saya sampaikan, yang bisa menjadi berkat dan untuk semangat bagi saudara-saudara sekalian yang saat ini dimanapun saudara berada, tetap melayani Tuhan dengan antusias.